We have main engine start. 4, 3, 2, 1, 0. Ketika misi Apollo 11 mendarat di bulan pada 1969, sambutan meriah dari seantero dunia membahana. Misi itu seolah menjadi sebuah tonggak bersejarah, titik di mana manusia akan menjelajah alam semesta, seperti yang mereka impi-impikan di dalam buku fiksi maupun non-fiksi. Namun, puluhan tahun kemudian, kita tidak hanya meninggalkan misi ke bulan, akan tetapi juga meninggalkan misi pengiriman manusia ke tempat lain yang lebih jauh dari orbit bumi. Keputusan mendadak itu membuat para skeptik mulai berpikiran bahwa pendaratan di bulan adalah sebuah hoax semata. Mereka dibuat sengaja untuk mengelabui publik dan pihak awam, yang kala itu adalah Blok Timur, untuk mengakui superioritas jelajah angkasa luar sekutu. Tapi tentu saja teori ini hanyalah sebatas kata-kata. Bukti penjelajahan misi di bulan sangatlah banyak, dan memang misi itu bukanlah sebuah hal yang mustahil di kala itu. Lalu, mengapa kita tidak lagi mengirim manusia ke bulan? Pengiriman manusia ke bulan sangatlah berbahaya dan memakan banyak biaya. Jika tidak ada counterpart dari Soviet, barangkali Amerika Serikat tidak akan pernah mengirim Apollo ke sana. Lebih untung mengirimkan satelit-satelit ke seantero orbit bumi dan menggunakannya untuk kepentingan komunikasi dan militer. Boleh dikata, penjelajahan luar angkasa ke bulan adalah proyek gagah-gagahan. Siapa paling cepat untuk mengirimkan misi ke bulan, maka dia adalah pemenang. Amerika Serikat telah kalah cepat untuk mengirimkan orang keluar angkasa untuk pertama kalinya. Yuri Gagarin pada tahun 1961 telah tercatat sebagai manusia pertama yang berhasil melewati orbit bumi. Amerika tentu tidak mau kalah lagi pada pertandingan yang lainnya, karena prestis blok barat dipertaruhkan di sana. Mungkin muncul juga pertanyaan, mengapa tidak ada perusahaan swasta yang berusaha mengirimkan misi ke bulan? Pada waktu penjelajahan benua baru, perusahaan-perusahaan swasta seperti H atau East India Company dan VOC memainkan peran begitu penting. Boleh dikata, merekalah yang melakukan tugas kolonisasi wilayah-wilayah baru untuk Inggris dan Belanda. Namun, mengapa kita tidak melihat itu sekarang ini? Mengapa SpaceX misalnya tidak mengirimkan misi manusia ke bulan dan mengkolonisasi satelit itu? Perusahaan swasta membutuhkan keuntungan untuk berjalan. Perusahaan tersebut mempunyai investor yang tentu akan mempertanyakan kemana uang nilai investasi yang telah ia berikan. Apakah dana itu akan memberinya keuntungan, atau justru investor tersebut menjadi rugi? Setiap tahun, mereka akan mempertanyakan bagaimana kinerja dari perusahaan. Tidak ada charity di sebuah perusahaan yang tanpa menghasilkan keuntungan. Penjelajahan ke bulan atau ke Mars memiliki resiko yang tinggi, dan tidak semua perusahaan mampu untuk membendung resiko tersebut. Jadi, penjelajahan luar angkasa memang membutuhkan andil sebuah negara, tidak bisa tidak. Dan organisasi seperti NASA atau ESA sangatlah penting di sini. Baru di kemudian hari, jika ditemukan mineral langka di Mars atau bulan, swasta mungkin akan mulai bergerak. Namun, nilai investasi dan keuntungan memang harus benar-benar diperhitungkan di sini. Sekarang ini, terdapat berbagai penelitian terpisah yang memungkinkan penjelajahan angkasa luar suatu saat akan lebih aman dan murah. SpaceX misalnya, membuat modular roket yang reusable. Beberapa ilmuwan dari berbagai universitas juga sedang mengadakan simulasi kehidupan di Mars selama berbulan-bulan di pegunungan Chili. Selain itu, pembangunan stasiun luar angkasa permanen juga sedang digodok oleh berbagai pemerintah negara maju dunia. Lagi pula, pengiriman misi manusia ke luar angkasa bukanlah satu-satunya tolak ukur keberhasilan dunia astronomi. Teleskop angkasa Kepler misalnya memakan lebih dari 550 juta dolar. Dan dengan itu, para astronom sekarang mampu mengidentifikasi ribuan planet yang berada di tata surya paling dekat dengan bumi. Ini tentu saja sebuah pencapaian yang luar biasa. Pengembangan astronomi lain melalui banyak teleskop baik di darat maupun di angkasa telah meningkatkan banyak pengertian kita tentang kosmos. Dan barangkali hal ini lebih berharga daripada sebuah perjalanan sejenak di permukaan bulan. Kita mampu mengetahui tentang black hole dan mengapa dia mampu terbentuk. Pemahaman tentang pembentukan alam semesta dan perkembangannya juga terus diperdalam melalui Cosmic Microwave Background Radiation yang datanya diperoleh dari WMIP. Dan masih banyak lagi penemuan yang tidak kalah pentingnya daripada eksplorasi secara fisik ke planet-planet terdekat untuk waktu dekat ini. Namun untuk beberapa tahun ke depan,
mungkin umat manusia sudah dapat melakukan perjalanan tersebut. Analoginya, dahulu nenek moyang kita tidak pernah membayangkan akan ada sebuah benda kecil yang bisa saling menghubungkan antar muka atau video call. Namun sekarang, video call dengan sebuah smartphone menjadi hal yang biasa dan murah. Dari situ, kita saat ini pun begitu. Perjalanan keluar angkasa atau antar bintang saat ini belum bisa terbayangkan. Namun, anak cucu kita mungkin yang akan melakukannya.